Perkenalkan, nama saya Tamuramu Misel, NIM 1320048. Prodi Hukum, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Selamat Hari Buruh bagi para buruh yang merayakan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Sejarah tentang Hari Buruh. Sebelum abad ke-19, May Day adalah festival tahunan yang diadakan untuk merayakan pergantian musim. Dan sekarang, May Day dikenal sebagai Hari Buruh Internasional. Bagaimana sih sejarah Hari Buruh? Nah, sejarah Hari Buruh bermula di Amerika Serikat. Sejak awal abad ke-19, banyak perusahaan yang memaksa buruh bekerja selama 19-20 jam per hari. Buruh pun menuntut agar jam kerja dikurangi menjadi maksimal 8 jam kerja per hari. Tuntutan ini disampaikan melalui perhimpunan buruh, yaitu organisasi atau serikat buruh. Pada 1 Mei 1886, puluhan ribu buruh di Amerika Serikat melakukan pemogokan bersama dengan anak-anak serta istri mereka. Jumlah massa di seluruh AS kurang lebih 350.000 orang. Aksi ini sendiri diorganisasi oleh Federasi Buruh Amerika. Pemogokan buruh ini berhasil membuat kota Chicago lumpuh selama 2 hari. Aksi ini juga belum surut. Untuk meredam aksi ini, pemerintah mengirimkan polisi untuk meredam aksi buruh. Hingga pada 4 Mei 1886, buruh pun menggelar aksi yang lebih besar di lapangan Haymarket. Sayangnya hari itu cuaca kurang baik. Massa buruh yang berawal dari ribuan orang menyusut hingga tinggal ratusan ribu orang. Pada saat itu, sekitar 180 polisi datang untuk membubarkan aksi. Saat orator berakhir dan akan turun dari mimbar, sebuah bom meledak di barisan polisi. Pelaku pengeboman ini belum jelas, akan tetapi terjadi peristiwa berdarah di sejarah Hari Buruh. 8 tokoh yang dianggap bersalah dituntut dengan tuduhan pembunuhan berencana dan divonis hukuman mati. Tragedi ini memicu simpati dari berbagai macam kalangan di dunia. Pada akhirnya, saat Kongres Sosialis Internasional II di Paris 3 tahun kemudian, terjadi peristiwa bersejarah untuk Hari Buruh. Tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh atau hari libur untuk para buruh, sehingga buruh boleh tidak masuk kerja dan merayakan dan tetap dibayar. Sejarah Hari Buruh di Indonesia dimulai pada era kolonial Hindia Belanda. Peringatan ini dimulai dari 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kung Tang Hue. Aksi ini berawal dari tulisan Adolf Bars, seorang tokoh sosialis Belanda. Bars mengkritik harga sewa tanah milik kaum buruh yang terlalu murah untuk dijadikan perkebunan. Selain itu, Bars mengungkapkan bahwa kaum buruh bekerja keras tanpa upah yang layak. Ia pun memprotes sistem kepemilikan pabrik gula di Jawa. Tak hanya pertama Hindia Belanda, perayaan ini juga pertama kali digelar di Asia. Sayangnya penduduk asli belum tertarik pada perayaan ini. Setelah 3 tahun, pada 1921, host Djoko Minoto ditemani oleh muridnya Soekarno berpidato mewakili serikat buruh di bawah pengaruh serikat Islam. 2 tahun setelahnya, pada 1923 terjadi peringatan Hari Buruh terpanjang di era kolonial. Setelah perayaan 1 Mei, buruh kereta api mengalami pemotongan gaji buruh. Buruh kereta api pun melakukan aksi mogok yang berhasil melumpuhkan perhubungan, namun diberi ancaman pemecatan apabila tidak segera kembali bekerja. 3 tahun setelah itu, pada 1926, peringatan Hari Buruh ditiadakan. Pemerintah Hindia Belanda sedang waspada karena ada kabar bahwa akan ada perlawanan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Perlawanan ini benar-benar terjadi, namun gagal. Hari Buruh pun tidak lagi dirayakan, dan itulah akhir dari sejarah Hari Buruh di era kolonial. Era kemerdekaan. Perayaan Hari Buruh Nasional kembali muncul sejak kemerdekaan.
Pada 1 Mei 1946, sejarah Hari Buruh mencatat Kabinet Syahrir membolehkan perayaan ini, bahkan menganjurkannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 juga mengatur bahwa tiap 1 Mei buruh boleh bekerja. Undang-undang tersebut juga mengatur perlindungan anak dan hak perempuan sebagai pekerja. Hadirnya undang-undang ini memantik berbagai aksi yang dilakukan buruh pada 1 Mei. Pada 19 Mei 1948, ribuan petani dan buruh mogok untuk menuntut pembayaran upah yang telah tertunda. Aksi ini juga memicu aksi-aksi lainnya. Pemogokan buruh berhenti setelah Perdana Menteri Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI pada tanggal 14 Juli 1948. 2 tahun setelahnya, pada tahun 1950, buruh kembali menuntut haknya, yaitu tunjangan hari raya atau THR. Pemerintah mengeluarkan peraturan kekuasaan militer pusat nomor 1 tahun 1951 yang menjadi awal keterlibatan militer dalam isu pemburuhan. Masa Orde Baru. Dalam catatan sejarah Hari Buruh pada masa Orde Baru, perayaan Hari Buruh dilarang karena identik dengan aktivitas paham komunis. Pada tahun 1960, istilah buruh juga diganti dengan istilah karyawan, di mana masa ini karyawan diambil dari kata karya yang artinya kerja dan wan yang artinya orang. Masa Reformasi. Buruh pada masa Reformasi, Hari Buruh kembali rutin dirayakan di banyak kota-kota dan mengusung berbagai tuntutan mulai dari kesejahteraan hingga penghapusan sistem alidaya. B.J. Habibie sebagai presiden pertama di reformasi melakukan ratifikasi Konvensi ILO nomor 81 tentang kebebasan berserikat buruh. Pada 1 Mei 2013 terjadi peristiwa sejarah Hari Buruh yang penting di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur nasional. Dari tahun ke tahun, 1 Mei selalu menjadi ajang buruh untuk menuntut hak-haknya, mulai dari upah yang pembayarannya tertunda, jam kerja, dan juga upah yang layak, hak cuti hamil, hak cuti haid, hingga tunjangan hari raya atau THR, yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Keringatmu adalah jeripayahmu, usahamu adalah cerminan dirimu. Selamat Hari Buruh tahun 2022. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih.